Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015, pengembangan dan pengelolaan irigasi harus dilakukan dengan prinsip satu sistem irigasi sebagai kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi pada bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras, melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan peran serta masyarakat petani. Agar dapat memaksimalkan produksi di bidang pertanian, pengelolaan irigasi di daerah ini merupakan salah satu permasalahan yang krusial. Berada di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, berbagai upaya telah dilakukan agar pengelolaan irigasi di wilayah ini selalu dalam keadaan optimal. Salah satu yang merupakan sorotan adalah daerah irigasi Jatimur. Daerah irigasi Jatimur merupakan saluran irigasi yang berasal dari Sungai Brantas dan terdiri atas saluran induk dan saluran sekunder. Saluran induk Jatimur mengairi Desa Jatigedong, Desa Balong Ombo, Desa Jatitunggal, Desa Tapen, dan Desa Sidokaton. Sedangkan saluran sekunder Jatimur mengairi Desa Jatimur. Berfungsi sebagai saluran pembawa atau pemasok dengan rata-rata debit air mencapai 1.209 liter per detik di saluran induk dan 631 liter per detik di saluran sekunder. Daerah irigasi Jatimur sendiri menjadi saluran irigasi utama untuk memenuhi kebutuhan air di lahan pertanian warga yang volumenya mencapai 1.882 liter per detik yang digunakan untuk mengairi sawah seluas 109 hektar di saluran induk dan 617 hektar di saluran sekunder. Pemanfaatan irigasi pun beragam, mulai untuk tanaman pangan, palawija, hingga buah-buahan. Di hadapan kita setelah dilakukan perbaikan rehab DI Jatimur ini, air bisa mengalir dari hulu sampai hilir sehingga hasil panen petani bisa meningkat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani itu sendiri. Wilayah sungai di Jawa Timur masih merupakan sumber air yang cukup potensial bagi usaha-usaha pengembangan sumber daya air atau PSDA untuk memenuhi berbagai keperluan, antara lain domestik, air baku perkotaan, industri, irigasi, dan lain-lain. Permasalahan klasik yang sering muncul pada daerah ini adalah pada saat musim kemarau, areal irigasi sering mengalami kekeringan dan menimbulkan dampak gagal panen atau puso. Sedangkan pemanfaatan sumber daya air untuk berbagai keperluan di satu pihak terus meningkat dari tahun ke tahun sebagai akibat lajunya pertumbuhan penduduk dan pengembangan aktivitasnya. Di lain pihak, ketersediaan sumber daya air semakin terbatas, bahkan cenderung semakin langka, terutama karena penurunan kualitas lingkungan dan penurunan kualitas akibat pencemaran. Pembangunan prasarana irigasi di beberapa wilayah sungai atau WS termasuk daerah irigasi Bajulmati yang berlokasi di Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, daerah irigasi Gembleng yang berlokasi di Desa Blambangan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dan daerah irigasi Tengoro yang berlokasi di Desa Songgo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, telah dimulai semenjak beberapa puluh tahun lalu. Pada prasarana irigasi yang telah selesai dibangun ini, akan sangat mungkin terjadi penurunan fungsi dan kelestariannya bila tidak didukung manajemen pengelolaan yang memiliki komitmen tinggi, konsisten, dan berkelanjutan. Pendaya gunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air dilaksanakan melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta kegiatan operasi dan pemeliharaan. Pengelolaan tersebut seperti yang selama ini telah diterapkan terhadap daerah irigasi Bajulmati, daerah irigasi Gembleng, dan daerah irigasi Tengoro di Kabupaten Banyuwangi, Situbondo. Dam Ismorek ini berada di Kabupaten Malang, melayani daerah irigasi seluas 3.883 hektar
yang menjadi daerah irigasi kewenangan pusat karena memiliki luas area lahan persawahan yang dilayani lebih dari 3.000 hektar. Wilayah daerah irigasi Balut 1.074 hektar berada di wilayah Kabupaten Bondowoso. Dengan areal layanan lebih dari 1.000 hektar, maka pengelolaannya oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini oleh UPT PSAWS Sampean Baru di Bondowoso. Dam Topi berada di Kabupaten Probolinggo, melayani daerah irigasi seluas 1.513 hektar yang menjadi daerah irigasi kewenangan provinsi karena melayani area lahan persawahan seluas antara 1.000 hingga 3.000 hektar. Luas wilayah Sungai Bengawan Solo adalah 13.070 km persegi, dengan luas daerah irigasi sebesar 247.249 hektar. Menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 293/KPTS/M/2014 tentang status daerah irigasi di wilayah Sungai Bengawan Solo terbagi menjadi 3 macam kewenangan, yaitu daerah irigasi kewenangan pusat, daerah irigasi kewenangan provinsi, dan daerah irigasi kewenangan kabupaten kota yang ditentukan berdasarkan luasnya. Pembagian kewenangan ini juga dijadikan sebagai acuan dalam hal pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan kegiatan irigasi. Pembangunan infrastruktur sumber daya air di wilayah Sungai Bengawan Solo oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur meliputi pemanfaatan dan rekayasa teknis sumber daya air untuk keperluan irigasi, pemenuhan air baku, maupun upaya penanganan banjir, serta untuk tujuan konservasi. Bangunan atau infrastruktur sumber daya air yang mendukung kegiatan irigasi, diantaranya adalah berupa bendung atau weir, bangunan bagi, bangunan sadap, terjunan, saluran primer, saluran sekunder, talang, sipon, serta bangunan keairan lainnya. Terdapat bangunan-bangunan pengairan yang berfungsi saling melengkapi, mulai dari hulu yang berupa bangunan inlet hingga bangunan sadap di hilir. Kegiatan Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur yang berkaitan dengan infrastruktur sumber daya air di wilayah Sungai Bengawan Solo diantaranya adalah Telaga ini juga dikenal sebagai Telaga Pasir, merupakan telaga alami, terletak di kaki Gunung Lawu di Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Berjarak kurang lebih 16 km arah barat Kota Magetan dengan luas sekitar 30 hektar, dengan kedalaman 28 meter, dengan kapasitas tampungan air sebesar 3,08 juta meter kubik, yang difungsikan untuk memenuhi kebutuhan air pada areal irigasi seluas 7.530 hektar. Inlet Telaga Sarangan berasal dari suplai Singluweng. Aliran inlet Telaga Sarangan melewati kaki perbukitan yang curam dan rawan longsor di daerah Plaosan, sehingga saluran sering tertutup oleh longsoran tanah yang mengganggu pasokan debit air di danau. usia guna sebuah tampungan atau waduk sangat bergantung pada pemeliharaannya. Banyaknya debris yang terbawa oleh aliran air yang masuk ke dalam tampungan merupakan faktor utama penyebab terjadinya pengurangan daya tampung waduk. Untuk mengatasi permasalahan sedimentasi di dalam tampungan, maka satu-satunya jalan adalah dengan melakukan pengerukan sedimen yang ada. Tentu saja, tindakan ini juga harus didukung dengan pengurangan volume debris yang masuk ke dalam tampungan, baik itu dengan penambahan vegetasi di hulu sungai maupun dengan pembuatan kantong-kantong lumpur di hulu inlet.
pengerukan sedimen di Waduk Leran, Bojonegoro. Waduk Leran terletak di Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Waduk Leran merupakan waduk tada hujan. Manfaat Waduk Leran adalah untuk mencukupi kebutuhan air irigasi seluas 1.444 hektar yang tersebar di daerah Desa Ngumpak Dalam, Desa Leran, Desa Sukoharjo, dan Desa Ngulama di Kecamatan Dander serta Desa Leran di Kecamatan Kalitidu. Untuk mempertahankan besaran tampungan Waduk Leran, pemerintah Provinsi Jawa Timur secara periodik melakukan pengerukan sedimen yang mengendap di dasar waduk. Berawal dari mata air ini, Sungai Brantas ada. Arboratorium Sungai Brantas terletak 18 km dari Kota Batu di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Sungai Brantas termasuk salah satu wilayah sungai strategis nasional dan menjadi kewenangan pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A Tahun 2006. Sungai Brantas merupakan sungai terbesar kedua di Pulau Jawa. Pengembangan wilayah Sungai Brantas dilaksanakan berdasarkan rencana induk yang telah 4 kali disusun dan berdasarkan pola pengelolaan yang telah disahkan tahun 2010 oleh Menteri Pekerjaan Umum yang dilakukan melalui pendekatan terencana, berkesinambungan, dan berwawasan lingkungan dengan sistem pengelolaan terpadu. Wilayah Sungai Brantas merupakan wilayah sungai dalam kewenangan pemerintah pusat. Maka, dari aspek pengelolaan sumber daya air yang terdiri dari konservasi pendaya-gunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peran Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur lebih banyak dalam program irigasi di daerah irigasi seluas 1.000 hingga 3.000 hektar atau yang lintas kabupaten kota untuk mendukung ketahanan pangan nasional menuju kedaulatan pangan. Dam Ngukir, dam ini membendung Sungai Brantas di Desa Pendem, Kecamatan Durjo, Kota Batu, mampu mengairi baku sawah seluas 282 hektar. Bendung Sengkaleng yang mempunyai intake irigasi di kanan dan kirinya ternyata memiliki manfaat lain dalam pendaya-gunaan air di saluran primernya. Air yang mengalir di saluran primer dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik bertenaga mikrohidro. Dam Subantoro dibangun tahun 1911, mampu mengairi baku sawah seluas 39 hektar dengan model bendung gerak. Satu-satunya di Indonesia dengan model pintu air berbentuk segitiga. Pintu air Jagir. Pintu air yang dibangun tahun 1912 ini membagi Kalimas ke arah utara Surabaya dan ke arah timur melalui pintu air Jagir yang juga merupakan cagar budaya kota Surabaya. Dalam rangka pengendalian daya rusak air, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur juga melaksanakan kegiatan pemeliharaan sungai melalui kegiatan-kegiatan normalisasi yang salah satunya di Kali Asem Tamto, Kabupaten Bangkalan dengan panjang sungai 25 km melalui swakelola. Dampak kekeringan dan banjir di sini memang senantiasa dihadapi. Debit sungai yang kecil pada musim kemarau dan seketika meningkat tajam pada musim penghujan, maka strategi yang murah, cepat, efektif, dan langsung terlihat hasilnya adalah teknologi embung. Teknologi embung atau tandon air merupakan salah satu pilihan yang menjanjikan karena kesederhanaan teknologinya dengan biaya yang relatif murah dan terjangkau. Manfaat embung ini adalah melayani kebutuhan air baku bagi masyarakat sekitar. Kota Sampang terletak di daerah cekungan, karena di bagian utara, timur, dan barat merupakan daerah perbukitan dan daratan tinggi. Sedang di bagian selatan Kota Sampang adalah muara, sehingga di saat air laut pasang, permukaan airnya lebih tinggi daripada permukaan air di dalam Kota Sampang. Akibatnya, backwater ke hulu mencapai 5 km. Air yang melimpas di Kali Kemuning menuju hilir dan selanjutnya ke muara di bagian selatan Pulau Madura, yaitu Laut Jawa. Hal ini akan terjadi dengan lancar bila di bagian muara mengalami surut. Namun, bila debit aliran Kali Kemuning sedang tinggi, di muara sedang pasang, maka aliran Kali Kemuning
akan tertahan oleh pasang air laut yang terjadi di muara tersebut. Sehingga air sungai akan melimpas menuju daratan dan menyebabkan banjir di sekitarnya. Dilihat dari letak geografis, Kabupaten Sampang memang lebih rendah dibanding permukaan laut. Di samping normalisasi pada Kali Kemuning yang telah dilaksanakan selama ini, juga telah dibangun rumah pompa sebagai upaya mengatasi banjir selama ini. Pembangunan rumah pompa adalah pilihan yang diambil oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Fungsi rumah pompa adalah untuk memindahkan air dari satu saluran ke saluran lain dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya luapan air karena aliran air yang tidak lancar. Rumah pompa merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk mengantisipasi terjadinya banjir dan membantu mempercepat aliran air. Beberapa rumah pompa yang berfungsi selama ini adalah Pompa Bahagia, Pompa Dak Bukor, Pompa Trati, Pompa Kaju, Pompa Delima. Himpunan Petani Pemakai Air atau HIPA adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang merupakan wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan peta tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi. Kondisi perkembangan dan kemajuan pengelolaan irigasi yang menunjukkan prestasi kerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur telah ditunjukkan berupa dicapainya sejumlah prestasi dalam kejuaraan HIPA Jawa Timur sejak tahun 2011 hingga tahun 2018. Pengoperasian dan pemeliharaan jaringan irigasi diharapkan dapat menjaga ketersediaan air secara optimal. Pengelolaan aset irigasi merupakan suatu kegiatan yang kompleks, menyangkut semua sektor kehidupan, sehingga harus melibatkan semua pihak, baik sebagai pembuat aturan atau regulator, pengguna atau user, dan pengembang, developer, maupun pengelola atau operator.